terkasih, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari surat 2 Korintus 9 ayat 6-9. Kiranya firman Tuhan yang kita gali hari ini, yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan, bukan hanya mengisi kognitif kita, pikiran kita, ataupun kepandaian kita, tapi juga Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kita akan membaca 2 Korintus 9 ayat 6-9 yang berbicara tentang orang yang memberi dengan sukacita dikasihinya, dikasihi Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, memberi menurut kerelaan hati. Jadi jangan dengan sedih atau karena paksaan, karena terpaksa ataupun bersungut-sungut, ketun gitu ya, kalau orang Surabaya bilang, sudah terlanjur memberikan yang terbesar, gelo gitu ya, kecewa karena sudah memberikan yang besar, yang banyak. Banyak yang berpikir memberi seperti investasi ya. Banyak yang modelnya demikian ya. Artinya dalam pikirannya akan menjadi berlipat ganda. Ada cuan, ada untung di sana. Ibaratnya memberi 100.000 akan mendapatkan 10 juta, 100 kali lipat. Memberikan 100.000 mendapatkan 10 juta. Wah, itu besar sekali ya nominalnya, 100 kali lipat. Jadi memberi dengan spirit ataupun semangat jiwa dagang. Padahal memberi adalah bentuk ketaatan kita karena cinta kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Banyak orang yang begitu terpikat oleh harta benda yang dia miliki, yang telah dia capai, sehingga dia melupakan, menomorsekiankan Tuhan. Kita tidak usah bohong, sebab Allah tahu semuanya. Sekalipun saudara memberikan sedekah ataupun pemberian kepada orang lain, donasi atau apapun, Tuhan tahu apa isi hati saudara. Mungkin yang saudara beri tidak ada apa-apanya dengan harta kekayaan yang sudah Tuhan berikan. Kalau orang Surabaya bilang, ya itu hanya sekedar selilit ya, kalau dibandingkan dengan kekayaan yang sebenarnya yang dia miliki. Artinya selilit itu sekedar bekas sisa makanan yang diambil dari tusuk gigi itu ya. Kita akan mempelajari tentang hal menabur. Menabur bukan selalu berupa uang, persembahan materi, atau harta duniawi lain apapun. Bisa dalam bentuk menabur benih firman, kesaksian, perbuatan baik yang nyata, belas kasihan terhadap manusia lain, agama lain, suku lain, bangsa lain, dan sebagainya. Memberikan tumpangan, itu juga merupakan wujud dari kita mengasihi Allah. Kita memberikan hal menabur bukan supaya kita dianggap baik atau apapun, tetapi untuk membuktikan bahwa Allah, Juru Selamat yang kita sembah itu baik. Jadi apapun suku, bangsa, rasnya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, supaya kita menjadi teladan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi orang lain bisa menilai, oh begini ternyata orang yang ikut
Tuhan Yesus, memiliki kasih. Semua dilakukan semata-mata karena cinta Tuhan, bukan kedok kesalehan. Karena banyak yang demikian, melakukan kesalehan apapun, perbuatan baik apapun, hanya sekedar kedok untuk menutupi yang aslinya. Kristus telah memberikan keselamatan cuma-cuma dengan pengorbanannya di kayu salib. Menerima cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Ini yang sulit, saudara-saudara. Ini yang banyak orang mengeluh, sulit melakukannya. Akan tetapi kalau kita taat, kalau kita bersandar pada kekuatan Roh Kudus, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menabur di mana saja, kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, agar Tuhan dipermuliakan. Jadi, selalu mata kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Dikatakan di situ, menabur sedikit akan menuai sedikit. Kebanyakan orang menginginkan sebaliknya, menabur 100.000 inginnya dapat katakanlah 1 juta atau bahkan 10 juta begitu ya. Ini memberi dengan jiwa dagang. Jadi ya hitung-hitungan dengan jiwa untung rugi. Perhatikan, pelit di dalam memberi, apalagi kalau membuat pemberian itu akan dibuat untuk mendukung pelayanan dan kelihatannya tidak memberikan keuntungan apapun, seperti profit misalnya, ya semacam profit margin itu nggak ada profitnya, nggak ada cuannya, buat apa kita mendukung pelayanan? Ada yang bersikap demikian, atau memberinya dengan incerit-incerit. Ya, sekali lagi incerit-incerit ini bahasa Surabaya, artinya sedikit demi sedikit. Buat Tuhan agar dipermulakan itu dalam konsep pikirannya, eman, sayang kalau diberikan semuanya. Lebih baik sedikit demi sedikit, padahal itu untuk Tuhan. Tapi sebaliknya kalau untuk hal yang prestis, untuk hal yang duniawi, wah royal sekali. Itu membeli tas mewah misalnya, sepatu mewah, jam tangan mewah, royal sekali. Saudara tidak akan miskin hanya dengan memberi. Apalagi kalau itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Alasannya biasanya supaya kita mempunyai bijaksana dalam pengeluaran. Ya. Artinya maksudnya kalau diminta untuk Tuhan. Tapi untuk yang lain, wah agak kontrol ya pengeluarannya. Sekali lagi, ini akan membuat jiwa kita terjerat pada hal-hal duniawi, pada harta benda yang kita miliki. Semakin kaya, semakin erat mamon menjerat jiwamu. Di sini dia memuji sedekah dengan perumpamaan yang indah dan membandingkannya dengan menabur, hal menabur. Dalam menabur, benih itu dibuang dengan tangan, ditaburkan di tanah, di sisi sini, di sisi ini dan di sana, kemudian digaru dan akhirnya membusuk. Dengan demikian tampaknya sama baiknya dengan menghilang. Memberikan juga begitu, perbuatan baik, tapi saat kita memberi, punya kita berkurang. Jadi sekali lagi kasus ini mirip dengan sedekah. Apa yang pergi dari Anda ke tempat lain tampaknya seolah-olah berkurang dari apa yang Anda miliki. Tapi perhatikan saudara, musim panen akan tiba. Yaitu pada saat buah, pada saat panen akan dikumpulkan. Saudara tidak akan bisa menukanya. Sama seperti Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang diberikan kepada orang miskin sebagai pemberian untuk dirinya sendiri. Demikianlah kemudian ia membalasnya dengan berikut bunganya yang begitu besar. Amsal 19 ayat 17. Dikatakan di sana, menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak yang menabur banyak supaya ya tujuannya supaya dikenang, supaya dia populer, ngetop, terkenal, diterima di mana-mana dan sebagainya. Motivasi menabur banyak
yang harus diluruskan. Yang pertama kali adalah motivasi, sikap dan motivasi kita. Karena perbuatan baik itu kita lakukan di hadapan Tuhan dengan terang benderang, dengan sejelas-jelasnya. Jadi Tuhan tahu motivasi saudara di dalam memberi itu apa. Dia tahu semuanya. Perumpamaan kita melihat tentang perumpamaan Paulus ya. Dia yang menabur sedikit akan mendapatkan panen yang sedikit atau buruk. Sesuai dengan menabur. Dia yang menabur banyak dan dengan tangan penuh akan menuai panen yang berlimpah. Semakin dermawan Anda kepada orang lain, kepada tetangga Anda akan menemukan berkat Tuhan semakin banyak dicurahkan kepada Anda. Dia mengontraskan berkat dengan hemat. Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya dengan ketamakan. Jadi dikontraskan ya, hemat dengan tamak. Kedermawanan yang besar dan berlimpah itu juga akan memanen hal yang sama. Berikutnya kita berbicara tentang hal memberi. Ada panduan menurut kitab suci dalam hal memberi. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri atau golongan, tapi demi kemuliaan Tuhan. Di dalam hal memberi haruslah menurut kerelaan hatinya. Rela, kata kuncinya rela. Tanpa diminta, sadar dan peduli selama untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Dia diperintahkan memberi dengan murah hati. Kemurahan hati itu bukan hanya dari jumlah, tapi dari disposisi atau kecenderungan kita. Kecenderungan kita kalau memberi, ya kita akan terbiasa dengan memberi. Memberi dengan sukacita, memberi dengan rela. Dia ingin mendorong mereka, Paulus ya, ingin mendorong mereka untuk memberi sebagian besar agar bisa lebih banyak saudara-saudara yang bisa dibantu. Tetapi dia tidak ingin memeras apapun dari mereka di luar keinginan mereka. Yang menasihati mereka untuk memberi dengan sukarela. Apapun yang mungkin mereka bersedia untuk berikan. Ada yang mau memberi kalau namanya dipasang besar-besar di layar LCD dan pemberiannya itu memang besar. Saudara akan bagaimana menerimanya atau menolaknya. Ada yang memberi donasi supaya dipandang terhormat oleh orang lain. Ada yang memberi donasi terpaksa karena didorong, karena didorong oleh temannya, ditodong oleh panitia dan sebagainya. Macam-macam saudara. Di sini dia meminta jangan dengan sedih hati atau paksaan. Ada yang memberi khususnya memberi persembahan. Uangnya ditukar dulu saudara. Baru kemudian sisa kembaliannya dipakai untuk memberi persembahan. Atau sudah merogoh kantongnya saat memberi kolekte. Keliru ya. Uang yang diberikan, yang dimasukkan dalam kantong kolekte ternyata jumlahnya cukup besar. Menjadi ketun, kecewa, menjadi sedih, dan sebagainya. Atau setelah dipaksa sedemikian rupa ditodong, baru mau memberi untuk pelayanan. Saudara yang terkasih, momen menjelang Natal ini, biasanya banyak yang mengajak untuk berbagi. Jangan sepelekan undangan itu. Ada yang tidak memberi apapun, tapi ngomel ke sana sini. Ngomel kemana-mana. Saudara kalau tidak mau memberi atau tidak bisa memberi, tidak tergerak untuk memberi apapun, ya sudahlah, lebih baik diam. Banyak yang ingin sekedar mengadakan ibadah Natal yang istimewa. Mereka juga ingin memberikan berbagi kasih kepada orang lain, tapi tidak mampu. Mereka juga ingin menikmati momen Natal itu sebagai momen yang luar biasa, yang dinikmati bahwa Tuhan sudah
memberikan nyawanya kepada kita. Bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Tapi untuk merayakannya itu dia tidak mampu. Atau banyak yang siap pergi diutus untuk menaburkan benih firman Tuhan di momen Natal ini. Tapi kurang dana. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara tahu ada yang demikian, bagaimana sikap saudara? Semuanya memang tergantung apakah Roh Kudus menggerakkan atau tidak. Tapi saudara mempunyai tanggung jawab untuk memutuskannya. Saudara mampu atau tidak. Sekali lagi, kita tidak akan miskin di dalam hal memberi. Apalagi kalau pemberian itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, sukacita. Dan inilah yang harus dilakukan. Memberi dengan sukacita. Allah memberkati kita, memberikan berkat-Nya juga dengan sukacita. Saudara bisa bayangkan kalau dia memberi dengan bersungut-sungut, memberikan asal-asalan. Ya sudah, karena kamu doanya panjang-panjang, aku kasihkan apa ala kadarnya. Sudah. Bayangkan jika demikian. Tapi Allah yang kita sembah bukan demikian, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan ketika terpaksa, karena paksaan, kita tidak lakukan dengan maksud hati, atau dengan kesungguhan hati, tetapi dengan keengganan, berbahaya, saudara. Berarti Anda harus mengerti apa yang disebut dengan ekstrinsik, yaitu apa yang muncul dari pengaruh orang lain. Orang lain mengajak saudara untuk memberi, ya saudara memberi, tapi terpaksa. Kita mentaati Allah karena itu perlu. Namun, hendaknya kita melakukannya dengan sukarela. Allah menyukai pemberian para pemberi yang sukacita, yang ceria. Dia memanggil kita kembali kepada Allah, di mana sedekah adalah pengorbanan, bentuk pengorbanan. Kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, berkorban untuk menebus dosa kita, dosa saudara dan saya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan pada dia. Dia memanggil kita kembali kepada Allah untuk makin dekat kepadanya. Tidak ada pengorbanan yang menyenangkan Tuhan jika itu dilakukan dengan tidak sukarela. Allah mencintai pemberi yang ceria, yang sukacita. Dia mengisyaratkan bahwa di sisi lain orang yang kikir dan enggan, maksudnya enggan memberi ya, dia akan dibenci oleh dia. Dia tidak ingin menguasai kita dengan cara seperti seorang tiran. Tetapi karena dia bertindak terhadap kita sebagai seorang bapa, maka dia menuntut kita suatu kepatuhan seperti anak-anak yang ceria. Ya, kalau kita lihat di gereja-gereja kan ada minggu ceria dan sebagainya. Dalam hal memberi, kita pun hendaknya ceria seperti anak-anak yang polos. Dikatakan di situ Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Penekanannya adalah Allah mampu. Perhatikan dia yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi ini. Ketika kita memberi dalam pikiran kita, mungkin ada yang berkurang. Tapi ingat sekali lagi, dia maha kuasa. Punya segalanya, pencipta langit dan bumi, dan seluruh isinya. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu akan kasih dan pemeliharaannya. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan saudara. Meragukan kuasanya, sama saja dengan melecehkan dia. Seolah-olah dia tidak mampu memberikan berkatnya, memelihara saudara, memelihara hidup saudara, mencukupkan kebutuhannya. Walaupun sekilas itu kelihatannya manusiawi. Apapun yang kita berikan akan menjadi keuntungan kita. Jangan terlalu hitung-hitungan. Pikirkan juga kalau Tuhan hitung-hitungan dalam memberikan berkatnya kepada saudara. Saudara pernah merenungkan ini?
Pada dasarnya kita ini sangat kikir. Ya, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kecenderungan kita adalah demikian, selalu pada dosa, termasuk juga kikir. Kita rentan terhadap ketidakpercayaan yang menggoda setiap orang untuk mempertahankan dengan penuh hasrat apa yang menjadi milik kita. Ingat, ada saatnya Allah memaksa kita untuk melepaskan yang kita genggam dengan erat karena menomorduakan Dia, menomorduakan Tuhan. Dikatakan di situ supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Wah, banyak orang yang senang dengan ayat yang menunjukkan kelimpahan ya, seperti Abraham, Yusuf, Salomo dan sebagainya. Tapi ingat, di zaman PL Mesias belum datang. Kasih Allah dinyatakan dengan berbagai mujizat dan berkat-berkat yang melimpah supaya manusia yakin akan kuasanya. Tapi di zaman PB, Mesias sudah datang, standarnya pun berubah, yaitu kecukupan. Kita tentu ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, roti harian kami, supaya tiap hari kita bisa bersandar, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya manusia setiap hari sekali lagi bersandar, bergantung kepada Dia. Pendekatannya adalah malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini yang banyak orang menghindari. Diberi kelimpahan, kelebihan di dalam hal kebajikan. Banyak yang justru lari dari itu. Mereka lebih terpikat pada kelimpahan di dalam hal-hal yang bersifat materi ataupun duniawi. Yang berkelebihan itu dalam hal berbagai kebajikan. Saudara cinta menggali firman Tuhan dan menabur benih firman Tuhan di dalam persekutuan ataupun acara-acara manapun, itu juga berkat yang luar biasa. Saudara bisa mengerti bagian ayat-ayat firman Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa juga. Berkat sekali lagi bukan melulu berupa materi. Berbagai kebajikan juga adalah berkat yang nilainya luar biasa, apalagi firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu mampu mengubahkan seseorang. Hanya Roh Kudus melalui benih firman Tuhan yang mengubahkan seseorang, betapapun kerasnya hatinya. Ia membagi-bagikan, senang membagi-bagikan, biarlah itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita bisa melakukan itu semua yang karena didorong dan dimampukan oleh Roh Kudus. Jangan ada yang memegahkan diri. So, saya yang terkasih, saya mempunyai seorang teman ya, yang suka sekali berbagi, membagi-bagikan apa yang dia punya. Dia tidak kaya, tapi dia senang membagi-bagikan kepada paman beca untuk hal-hal yang mendukung pelayanan dan berbagi pada teman yang main ke rumahnya. Dia membagi-bagikan koleksi lukisannya, makanan, bahkan duit untuk diberi sebagai persembahan ataupun untuk ucapan syukur ataupun hal-hal yang mendukung pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang berbuat baik kepada orang miskin menyediakan untuk kepentingan mereka sendiri sebenarnya. Dengan sedekah, dengan memberi, mereka membuat berkat Tuhan mengalir ke arah diri mereka sendiri, sehingga akan diperkaya olehnya. Memberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, orang miskin kadang tidak tahu lagi besok mau makan apa. Dan kalau saudara lihat di YouTube ataupun TikTok, ada begitu banyak orang yang sangat-sangat miskin. Dan ada begitu banyak orang-orang yang meskipun kadang memberi juga di syuting dan sebagainya. Tapi kalau sepanjang itu untuk sebagai teladan, bukan pamer, show up atau apapun, dan
memberikannya dengan tulus, sukarela, sukacita. Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang orang miskin yang tidak tahu lagi besok mau makan apa, istilah Surabaya itu gelinding semprong gitu ya. Semprong itu tutup lampu minyak zaman dulu yang dari gelas gitu. Jadi kalau menggelinding ya menggelinding gitu. Jadi hidup itu menggelinding saja, berserah kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan makanan apa melalui pekerjaannya ataupun orang lain, dia berserah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara juga tergerak untuk menolong mereka? Bahkan mungkin yang adalah jemaat di gereja saudara. Atau kalau saudara gembala di sana, apakah saudara juga peduli terhadap jemaat saudara yang demikian? Apakah saudara tergerak untuk menolong mereka? Memberi jatah makan gratis bagi orang miskin misalnya. Khususnya di tengah pandemi seperti ini. Bukan hanya makanan, tapi juga sekedar modal usaha agar mereka bisa berdiri sendiri. Bisa buka usaha kecil-kecilan sehingga kelak dia mampu, dia berdiri sendiri. Dia bisa berusaha, dia survive di dalam masa-masa kesulitannya. Kemurahan hati yang seperti itu tidak akan membuat kehilangan apapun. Allah akan mengembalikannya kepadamu dalam kelimpahan yang jauh lebih besar. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Berikutnya bagian firman Tuhan adalah kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, firman Tuhan dalam bentuk apapun yang ditaburkan, maka benih-benih itu tidak akan sia-sia. Roh Kudus akan memilih orang-orang siapa saja yang akan mendengar firman itu dan mengubahkan pribadinya menjadi lebih baik, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sekali lagi yang mengubah hati seseorang. Pusat di dalam memberi adalah agar Allah dipermuliakan. Kapanpun alasan duniawi menghalangi kita untuk berbuat baik karena takut akan kehilangan, kita dapat segera membela diri dengan perisai ini. Tetapi Allah menyatakan bahwa kita sedang menabur. Perhatikan, camkan itu. Suatu saat akan tiba masanya panen. Jadi ini adalah mengacu pada balasan spiritual dari kehidupan kekal, serta berkat duniawi yang Allah berikan kepada yang dermawan. Allah membalas kebaikan orang-orang beriman bukan hanya di surga, tapi juga di dunia ini. Hendaknya kita memiliki semua kecukupan di dalam segala hal. Keuntungan ganda yang timbul dari kasih karunia itu, belas kasihan kita kepada orang lain, apapun itu agamanya, apapun itu rasnya, apapun itu sukunya, apapun itu bangsanya. Dengan istilah kecukupan menunjukkan ukuran yang Tuhan ketahui berguna bagi kita. Karena tidak selalu menguntungkan bagi kita jika kita kenyang. Camkan itu, saudara. Tidak selalu menguntungkan bagi kita jika kita kenyang. Hendaknya kita puas di dalam Tuhan, yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada jika seseorang memiliki seluruh dunia untuk dikuasai, untuk dinikmati dengan ketamakan, kerakusan dan sebagainya. Apalagi kalau diikuti dengan menghalalkan segala cara. Dalam kecukupan ini kita harus berlimpah untuk tujuan berbuat baik kepada orang lain. Alasan mengapa Allah berbuat baik kepada kita adalah bukan agar setiap orang dapat menyimpan sendiri apa yang telah dia terima, tapi agar ada partisipasi. Partisipasi timbal balik di antara kita sesuai dengan kebutuhan yang mungkin diperlukan. Orang yang berbuat baik tidak akan kekurangan. Seperti air yang mengalir tanpa henti dari mata air abadi, sehingga memancar kemurahan hatinya
seperti Kristus, memancar tidak akan henti-hentinya. Mari kita di dalam Tuhan, agar kita tidak lelah di dalam berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Memberi semata-mata karena cinta Tuhan, dengan rela, ada semangat berkorban dan sukacita. Tuhan memberkati saudara.